Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma waryuhna fahma. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Oke, baik teman-temanku semuanya yang saya hormati. Kita lanjutkan lagi kajian kita, ya. Biasanya teman-teman kalau malam minggu itu kan punya jadwal, ya. Entah itu jadwal sama temennya, atau sama sahabatnya, atau sama ceweknya, atau yang cewek sama cowoknya, ya kan? Itu biasanya anak muda. Coba teman-teman dicek ulang. Malam minggu enaknya ngapain sih yang itu lebih esensial, terutama untuk diri kita, ya. Coba teman-teman itu bisa bandingkan esensial yang mana. Malam minggu ketika saya di kedai bersama cewek saya, dan lebih esensial mana ketika malam minggu itu saya gunakan untuk menambah wawasan. Kalau kita mau berpikir jernih dan kita mau objektif, ya, nilai yang paling esensial yaitu kalau kita mau objektif tadi, pasti kita mengakui bahwa yang lebih esensial itu adalah di malam minggu yang kita itu menambah wawasan, ya. Jadi malam minggu itu kan mitos, ya, atau suatu tradisi budaya yang itu sudah berjalan sampai hari ini. Dan kadang kita itu tidak mempertanyakan dengan tradisi itu. Dan kita menganggap di hari ini, kalau malam minggu itu nggak keluar, atau malam minggu nggak apel, atau malam minggu itu nggak ketemu dengan kekasihnya, rasanya itu ada yang kurang. Ya, karena apa? Karena kita itu terikut, atau dalam bahasa lain, karena kita itu hanya mengikuti. Kalau dalam bahasa umumnya itu, kita itu hanya ngintil saja kebiasaan-kebiasaan yang itu sudah terjadi dan berjalan sampai hari ini. Sebagaimana malam minggu bagi anak muda. Oh, teman-temannya itu apel misalkan. Oh, akhirnya diri kita pun juga ikut apel. Ya, kalau itu tradisi atau kebiasaan, coba dipertanyakan, ya, apakah ia harus malam minggu? Apakah ia harus malam minggu itu apel, harus demikian-demikian? Kan enggak juga. Atau teman-teman yang enggak apel malam minggu itu pun juga enggak dosa. Bahkan dinas pun juga enggak ada dalilnya kan, harus apel di malam minggu. Nah, coba hari ini kacamata itu atau mindset itu kita geser. Ayo malam minggu kita tradisikan untuk menambah wawasan. Dan kita biasakan sampai itu menjadi tradisi. Yang mulanya itu tradisinya di malam minggu itu apel, sekarang kita rubah tradisi malam minggu yaitu menambah wawasan. Dan itu menurut saya jauh lebih esensial. Ya, karena apa? Semakin kita tambah ilmu, harusnya apa? Nilai kemanusiaan kita itu semakin bertambah. Dan saya itu sering sering menyebutnya, kalau di malam minggu itu kan juga disebut sebagai hari libur. Ya, dan ada juga yang mengatakan hari rayanya berpikir itu adalah hari libur itu sendiri. Jadi teman-teman, hari libur itu bukan liburan mencari tempat yang indah, ketemuan dengan ceweknya atau healing, itu enggak. Melainkan apa? Melainkan
hari rayanya berpikir itu adalah hari libur itu sendiri. Mengapa kok demikian? Karena belajar kita itu tanpa terikat ruang dan waktu. Kita bebas sepuasnya untuk membaca buku. Kita sebebas-bebasnya untuk menambah wawasan. Karena apa? Karena itu adalah hari Minggu. Ya, karena kita itu tergerus oleh budaya dan sekaligus oleh tradisi dan kebiasaan, akhirnya kita itu terjebak di situ. Makanya kalau kita memakai kacamata filsafat apapun itu layak dipertanyakan, ya. Jadi kebenaran-kebenaran hari ini yang ada coba dicek ulang apakah itu kompatibel dengan diri kita atau jangan-jangan itu adalah kebudayaan atau kebiasaan yang itu sebenarnya memang tidak cocok untuk diri kita. Makanya dalam berpikir filsafat kita itu harus kritis, ya, harus mempertanyakan sesuatu apapun itu. Ya, kalau katanya Descartes kemarin itu kan apapun itu layak untuk dipertanyakan. Mengapa kok demikian? Biar kita itu mampu untuk menemukan orisinalitasnya suatu kebenaran sehingga kita itu menemukan kebenaran itu. Oke, itu mukotimahnya ya. Jadi mukotimahnya menggeser malam minggu yang mulanya itu dihabiskan untuk apel, kita sekarang dekonstruksi malam minggu kita ciptakan budaya yaitu menambah wawasan. Oke. Hari ini kita ketemu Mu'alim al-Awal ya, dalam bidang studi filsafat itu kan kita mengenal ada Mu'alim al-Awal yang itu dipegang oleh Plato. Bukan, maaf. Jadi Mu'alim al-Awal itu adalah Aristoteles. Dan Aristoteles ini punya guru yaitu adalah Plato. Jadi beliau ini tepatnya lahir pada tahun 428 sebelum Masehi. Jadi Islam saat itu belum ada. Dan beliau ini anaknya seorang bangsawan. Ya. Nanti beliau ini adalah orang pertama kali yang kabarnya yang itu mendirikan universitas. Jadi universitas hari ini yang ada, pertama kali yang mendirikan itu adalah Plato, yang saat itu disebut adalah akademia. Nanti beliau ini orang luar biasa, terutama gagasan-gagasannya, ya. Dan nanti sangat mewarnai cara berpikirnya orang timur, ya. Kenapa kok demikian? Sebab gaya berpikirnya Plato itu mengarah pada spiritualitas. Makanya hari ini kan kalau kita jeli, orang timur itu cara berpikirnya itu kan ke dalam. Kalau orang barat cara berpikirnya itu kan keluar. Ke dalam itu kemana? Yaitu ke dalam sesuatu yang sifatnya abstrak, sifatnya spiritual. Jadi teman-teman, kalau kita itu membaca kayak teosofi dan lain sebagainya, ilmu yang paling hakiki itu kan ilmu yang bukan mengarah keluar diri, melainkan apa? Ilmu yang paling hakiki itu adalah ilmu yang mengarah ke dalam diri. Karena di dalam diri kita itu ada jiwa yang itu penuh dengan rahasia. Makanya termasuk Ibnu Arabi itu kan menegaskan di dalam diri manusia itu ada mikrokosmos sekaligus ada makrokosmos. Jadi ada alam kecil yang berupa wujud manusia, tapi di dalam diri manusia ini ada makrokosmos sekaligus ada yang namanya seluruh isi alam semesta yang besar. Jadi teman-teman kalau ingin mengetahui seluruh alam semesta yang besarnya demikian ini, coba tengoklah ke dalam dirinya teman-teman. Ya, kenapa hari ini kita kok merasa tidak mengetahui apa-apa? Itu kalau memakai kacamatanya para sufi apa? Karena problemnya itu satu, yaitu apa? Di dalam diri kita itu enggak ada cahayanya. Yang mulanya manusia itu lengkap, ya, seluruh alam semesta itu ada di dalam diri manusia. Kenapa kok kita itu merasa hanya sebagai mikrokosmos, tidak merasa sebagai makrokosmos? Karena tadi
di dalam jiwa kita itu belum ada cahayanya. Nanti kalau di dalam diri kita itu sudah ada cahayanya, maka seluruh variabel-variabel yang itu ada juga di alam semesta itu akan nampak, ya. Mungkin di dalamnya ada air, mungkin di dalamnya ada sutra, mungkin di dalamnya ada emas dan lain sebagainya. Makanya ayo hari ini kita menambah ilmu biar jiwa kita itu semakin bercahaya. Kalau jiwa kita itu sudah semakin bercahaya, maka segala sesuatu yang mulanya gelap, yang mulanya tidak kelihatan, sekarang sudah kelihatan semuanya. Ya, nanti Plato ini unik. Yang saya sebutkan tadi punya murid namanya itu Aristoteles. Ya, coba teman-teman itu searching. Ada dua patung. Ya, kalau patungnya Plato tangannya itu mengarah ke atas. Kalau tangannya Aristoteles tangannya itu mengarah ke bawah. Ke atas itu maksudnya apa? Yaitu menunjukkan pada sesuatu yang abadi, yaitu mengarah ke Tuhanan. Kalau tangannya Aristoteles itu yang mengarah ke bawah, itu menunjukkan apa? Yaitu sesuatu yang konkret, faktual, yang nampak. Makanya nggak salah nanti ide-idenya Aristoteles ini lari ke barat. Di mana orang barat modern itu kan hanya meyakini sesuatu yang itu bisa diakal, dilogika, dan sekaligus dapat diakses dengan panca indera. Kalau sesuatu itu tidak bisa dirasionalisasikan atau tidak bisa ditangkap dengan indera, itu dianggap meaningless atau dianggap omong kosong. Kalau berbicara tentang sesuatu yang tidak bisa ditangkap itu tidak membawa manfaat. Mendingan gak usah dipikirkan saja. Ya, nanti ada juga orang India, saya lupa namanya ini. Jadi ilmuwan India itu pernah mengatakan ilmu yang ada sampai hari ini itu semua adalah hanya catatan kaki dari dua filosof, yaitu antara Plato dan Aristoteles. Jadi ilmu pengetahuan yang hari ini itu sangat banyak, ya, ada sosiologi, bahkan kita tidak bisa menghitung lah. Itu semuanya ilmu yang ada sampai hari ini itu adalah hanya catatan kaki dari dua filosof, ya. Mengapa kok demikian? Karena apa? Plato yang punya gagasan idealisme dan Aristoteles yang punya gagasan realisme, ini sebenarnya adalah corak cara berpikir, ya. Yang idealisme ini diwakili oleh peradaban timur, yang realisme ini diwakili oleh peradaban orang barat, ya. Jadi hari ini kita membahas salah satu idenya Plato, yaitu tentang filsafat ketuhanan. Jadi kemarin kita itu sudah mengkaji Plato juga, yang judulnya itu Symposium of Socrates, yang itu membicarakan tentang cinta. Kalau hari ini kita fokus membicarakan tentang ketuhanan, ya. Jadi nanti gagasan-gagasannya seperti apa, kita nggak boleh marah dulu atau kita nggak boleh sinis dulu. Makanya saya sering mengatakan, ayo kita pelajari dulu. Nanti urusan kita itu setuju atau tidak, ya. Yang penting kita itu mau mempelajari dulu. Kalau hari ini kok kita di awal nggak tahu apa-apa, ya, kemudian kok kita langsung menjustifikasi itu adalah jelek, itu adalah nggak baik, itu nggak absah, ya. Kita nggak layak mengatakan sesuatu kalau kita itu sebelumnya sudah mengetahui dulu. Kayak teman-teman mengatakan bahwa apel itu manis. Kalau teman-teman sampai hari ini tidak pernah memakan apel, yo jangan mengatakan apel itu manis. Orang yang layak mengatakan apel itu manis, merekalah yang itu sudah memakan apel, baru dia layak mengatakan apel itu manis. Oke, coba kita lihat ya. Jadi Plato ini punya buku, namanya itu Kratilus. Jadi menurut Plato bahwa Tuhan itu tidak dapat dikenal. Ya, hari ini kita kan mengatakan
atau kita menganggap aku ini mengenal Tuhan loh ya, dan aku ini meyakini Tuhan yang sesungguhnya loh ya. Tapi bagi Plato enggak, Tuhan itu bagaimanapun enggak dapat dikenal. Mengapa kok demikian? Karena akal manusia itu terbatas. Coba bayangkan teman-teman, kalau teman-teman itu seorang teknisi dan itu bisa menciptakan suatu robot yang bisa bergerak, yang bisa berbicara, robot secanggih apapun yang itu diciptakan oleh teman-teman, robot itu sampai kapanpun tidak tahu yang namanya yang menciptakannya. Sebagaimana manusia yang itu diciptakan oleh Tuhan, manusia sendiri dengan ketidakkesempurnaannya dan keterbatasan akalnya, manusia itu tidak dapat mengenal adanya Tuhan atau tidak mengerti esensinya Tuhan, ya. Tapi hari ini, ya, ada Tuhan versi A. Orang Kristen mengatakan Tuhan itu Trinitas. Orang Islam mengatakan Tuhan itu monoteisme yang esa dan lain sebagainya. Manusia yang itu menyebut nama-nama Tuhan dan sekaligus itu sifat-sifatnya Tuhan, ya, tidak berarti manusia itu mengenal Tuhan, ya. Mengapa kok demikian? Karena nama-nama dan sifat Tuhan itu adalah hanya sejauh pengetahuan manusia, dan pengetahuan manusia itu terbatas. Makanya kalau teman-teman itu mengkaji filsafat paripatetik, terutama diwakili oleh Al-Kindi, ya, itu kan ada teori negasi. Jadi apapun yang itu kita ketahui tentang Tuhan, katakanlah itu bukanlah Tuhan. Jadi hari ini kita mengetahui Tuhan itu maha indah, Tuhan itu maha baik, Tuhan itu bijaksana. Itu bukan Tuhan yang baik, yang bijaksana. Kalau kok hari ini kita bersikukuh Tuhan yang demikian itu, artinya kita itu telah mendekonstruksi apa? Keesaan Tuhan. Jadi keesaan Tuhan yang itu tidak bisa dijangkau oleh manusia, ya, dan kita mendeklarasikan Tuhan itu sifat dan esensinya demikian-demikian, ya akhirnya Tuhan yang mulia yang esensinya tidak dapat diketahui oleh manusia, akhirnya Tuhan itu direduksi oleh manusia itu sendiri. Mengapa kok demikian? Karena tadi hakikatnya manusia itu tidak dapat mengenal Tuhan, ya. Makanya kita itu nggak boleh sombong, nggak boleh merasa yang paling dekat dengan Tuhan, nggak boleh merasa dogmaku ini adalah dogma yang paling benar, yang paling dekat sama Tuhan. Enggak. Jadi bagi Plato di level apapun, ya, yang manusia itu merasa mengetahui nama-namanya Tuhan dan sifat-sifatnya Tuhan, bukan berarti si manusia ini dapat mengenal Tuhan. Mengapa kok demikian? Bagi Plato, nama-nama itu sesungguhnya tidak menjelaskan sifat atau esensinya Tuhan. Tetapi apa? Yaitu hanya pendapat yang lemah yang itu dimiliki oleh manusia. Ya, jadi nama-nama yang kita ketahui tentang Tuhan itu adalah bukan Tuhan yang sesungguhnya. Karena Tuhan itu tidak dapat dikenal. Makanya Plato itu mengatakan tidak ada nama-nama ataupun konsep yang universal tentang ketuhanan. Ini menunjukkan apa? Manusia itu akalnya terbatas. Ya, dan manusia itu tidak bisa menjangkau sesuatu yang sifatnya itu absolut, yang sifatnya itu ada di luar nalarnya manusia. Akalnya manusia sejauh ini kan mengetahui sesuatu yang itu bisa dijangkaunya, ya. Sedangkan sesuatu yang itu tidak bisa dijangkau oleh akal, akal ini tidak dapat mengetahuinya. Kayak saya itu pernah pernah guyon sama murid-murid itu, coba kamu sebutkan, ya, sebutkan satu saja yang itu tidak ada di alam semesta. Itu kan nggak bisa, iya kan? Misalkan kok mereka itu bisa menyebutnya, walaupun itu hanya satu, pasti itu ada di alam semesta.
Dan manusia itu tidak akan mampu menyebut walaupun itu hanya satu jenis yang itu tidak ada di alam semesta. Coba teman-teman itu dicek, coba sebutkanlah satu saja yang itu tidak ada, yang ada di alam semesta. Pasti nggak bisa. Ini menunjukkan apa? Akal manusia itu hanya mampu menjangkau sesuatu yang itu bisa dijangkau oleh rasional. Kalau rasional ini tidak bisa menjangkaunya, maka akal ini tidak tahu sebagaimana keberadaan esensinya Tuhan. Ya, jadi sehebat apapun manusia, yang itu kok merasa mengetahui nama-nama Tuhan atau sifat-sifatnya Tuhan, katakanlah itu bukanlah Tuhan. Karena apa? Karena itu adalah hasil dari pemikiran manusia. Kalau itu hasil dari pemikiran manusia, artinya apa? Pemikiran manusia itu terbatas, sedangkan Tuhan itu tidak terbatas. Ya, kalau sesuatu itu terbatas, kok memikirkan sesuatu yang tidak terbatas? Artinya sesuatu yang terbatas ini tidak mampu, atau bahasa lainnya apa? Tidak sanggup mengetahui sesuatu yang itu di luar batasnya. Jadi itu ya. Jadi Plato ini mengatakan di salah satu kitabnya yaitu Kratilus, bagaimanapun manusia yang hari ini mungkin kita menyebutnya, kita tahu Tuhan itu dengan sifat-sifat yang indah, dengan nama-nama yang indah. Katakanlah bahwa itu adalah bukan Tuhan. Karena apa? Hakikatnya Tuhan itu tidak dapat dikenal. Tapi nanti bagi Plato, walaupun Tuhan itu tidak dapat dikenal, bukan berarti Tuhan itu enggak ada. Tuhan itu tetap ada. Tapi keberadaan Tuhan yang sebenarnya itu tidak dapat diketahui oleh manusia. Ya, jadi kita enggak boleh tertipu dengan idenya Plato. Bukan berarti Plato mengatakan Tuhan tidak dapat dikenal, bukan berarti Tuhan itu enggak ada. Tuhan tetap ada. Tapi keberadaan Tuhan itu tidak bisa dijangkau oleh manusia. Ini loh katanya Plato, ya. Walaupun tadi Tuhan itu tidak dapat dikenal, tapi Tuhan itu ada. Sekaligus apa? Sekaligus Tuhan itu eksis. Coba dicek. Tuhan itu sebagai konsep universal. Sekaligus apa? Sekaligus Tuhan itu realitas yang paling pasti. Makanya kalau kita itu meminjam kacamatanya Muhyiddin Ibnu Arabi, di mana saya sering menyampaikan, yang paling pasti di alam semesta ini, wujud yang paling pasti itu adalah wujudnya Allah. Walaupun manusia hari ini tidak mampu menjangkau wujudnya Allah yang pasti itu di mana, kita kan nggak tahu. Tapi bagi Ibnu Arabi, wujud yang ada di alam semesta ini adalah wujud yang tidak pasti. Yang pasti itu hanya satu, yaitu wujudnya Allah. Kalau kita sambungkan dengan idenya Plato, Tuhan itu adalah universal, sekaligus apa? Realitas yang itu paling pasti. Yang selain Tuhan itu adalah realitas yang tidak pasti. Mengapa Plato itu mengatakan Tuhan itu eksis, maksudnya Tuhan itu ada? Coba dicek. Orang Yunani saat itu dan Plato itu lebih jauh dari itu. Coba dicek juga, dan itu yang bukan orang Yunani, mereka semua itu percaya akan adanya Tuhan, ya. Jadi yang percaya akan adanya Tuhan itu tidak hanya orang Yunani, walaupun orang Yunani saat itu masih ada yang berbau mitos, tapi kan mereka ada yang meyakini ada raja yang paling tertinggi yang itu menguasai seluruh dewa-dewa. Artinya apa? Ada Tuhan yang paling tertinggi. Sebagaimana juga yang di luar orang Yunani. Artinya apa? Masyarakat itu mempercayai adanya keberadaan Tuhan. Dan masyarakat pun juga memiliki pengetahuan tentang Tuhan, walaupun manusianya itu tidak mengetahui Tuhan yang sebenarnya seperti apa.
manusia itu nggak tahu. Ya, walaupun demikian, tapi masyarakat itu punya pengetahuan tentang Tuhan. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan Tuhan itu konsep yang universal. Semua manusia di level apapun, di peradaban apapun, ya, di etnis apapun, itu pasti mengetahui adanya pengetahuan tentang Tuhan. Walaupun orang itu seateis apapun, yang itu mendeklarasikan saya tidak percaya Tuhan. Loh, yang diucapkan tadi kan tentang Tuhan. Artinya apa? Si orang ateis ini punya pengetahuan tentang Tuhan. Ya, kenapa kok demikian? Karena bagi Plato apa? Konsep universal ini yang disebut Tuhan itu dimiliki oleh manusia yang itu berupa pengetahuan tentang Tuhan. Nggak ada manusia yang itu tidak tahu tentang Tuhan. Seluruh manusia, walaupun itu primitif, mereka itu meyakini dan mengetahui adanya Tuhan sesuai dengan keyakinannya mereka. Ya, ini menunjukkan apa? Tuhan itu eksis, Tuhan itu ada. Nanti Plato itu mengajak kita, coba lihatlah adanya bumi. Ya, jadi kita itu disuruh memandang indahnya bumi, indahnya matahari, adanya bintang alam semesta, dan adanya proses yang itu sangat ajaib. Ya, jadi pergantian musim dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan. Loh, jangan salah, perpindahan musim itu adalah proses yang indah loh ya, proses yang ajaib loh ya. Coba kita pikirkan adanya perubahan-perubahan benda-benda yang ada di alam semesta ini, dan sekaligus perpindahan musim dari musim dingin ke panas dan lain sebagainya. Loh, itu kan terjadi tidak dengan sendirinya. Ya, itu kan ada dan terjadi dan berproses, pasti ada yang menggerakkannya, yaitu apa? Yaitu adalah Tuhan. Dan adanya benda-benda yang ada di alam semesta ini, ya, dan sekaligus pergerakan-pergerakan yang ada di alam semesta ini, itu adalah bukti yang sangat valid adanya eksistensi Tuhan. Ya, hari ini kita kan tiap hari melihat matahari terbit. Karena tiap hari kita itu melihat, kita itu tidak menganggap itu adalah sesuatu yang ajaib. Padahal bagi Plato itu sesuatu yang ajaib loh ya. Ya. Dan itu kalau kita itu benar-benar menghayati adanya matahari terbit, itu kan sesuatu yang mengindahkan, membahagiakan. Artinya apa? Terbitnya matahari, terbenamnya matahari, bintang-bintang yang ada di langit, dan seluruh kejadian-kejadian yang ada di alam semesta. Loh, semuanya itu kan rapi, itu kan berproses. Ya, nanti ada musim dingin, nanti ada musim panas. Itu terjadi sebagai bukti adanya Tuhan itu ada. Jadi apa? Bagi Plato, untuk kita bisa mengetahui Tuhan itu eksis dan Tuhan itu ada, ya. Jadi kita itu disuruh lihatlah alam semesta, karena alam semesta ini dengan berbagai fakta, dengan berbagai kejadian dan peristiwa, itu adalah sesuatu yang ajaib, yang itu mempesona, dan itu adalah bukti bahwa Tuhan itu ada. Yang pertama tadi apa? Seluruh manusia di level apapun, bahkan orang yang seateis apapun, mereka pasti mengetahui tentang keberadaan Tuhan. Ini menunjukkan apa? Tuhan itu konsep universal. Jadi Tuhan itu tidak hanya dikenal di agama Islam itu enggak. Tuhan pun juga dikenal di agama Kristen, di agama Hindu, Buddha. Bahkan Tuhan pun juga versinya itu berbeda-beda. Ada keyakinan yang bentuknya itu monoteisme. Ada keyakinan yang bentuknya itu politeisme. Nanti ada juga totemisme, ada juga animisme. Walaupun itu macam-macam, tapi kan ada sebentuk pengetahuan tentang Tuhan. Artinya apa? Tuhan itu adalah konsep universal, diketahui oleh seluruh peradaban, diketahui oleh seluruh manusia.
Nah, Plato pun nanti juga mengatakan alam yang itu bermacam-macam isinya dan itu bergerak, ternyata geraknya itu teratur dan tertib, ya. Kenapa kok alam semesta ini ada panas, ada hujan, ada dingin, nanti ada musim kemarau, ada musim hujan dan lain sebagainya. Loh, itu kan semuanya teratur. Semuanya kan tertib dan harmoni. Kenapa kok alam semesta ini harmoni? Karena yang mengatur itu adalah Tuhan. Jadi Plato itu menyebutnya intelijensi tertinggi. Jadi Tuhan itu mungkin gambarannya Plato itu punya intelijensi yang dimana Tuhan ini mengatur seluruh pergerakan-pergerakan yang ada di alam semesta. Nah, pergerakan-pergerakan yang ada di alam semesta ini semuanya teratur dan tertib, ya. Panasnya yang ada di Indonesia itu kan pas dengan psikologis manusia. Dinginnya yang ada di Indonesia itu bukan dinginnya kan juga pas dengan psikologis manusia. Artinya apa? Artinya alam semesta ini teratur, tidak tabrakan, semuanya itu bergerak harmonis. Karena apa? Karena yang mengendalikan itu adalah akal tertinggi, yaitu adalah Tuhan. Nanti pun juga disebut oleh Plato yang itu ada di bukunya yang disebut itu apologi. Jadi intelijensi tertinggi ini ada pada setiap jiwa yang ada di alam semesta. Dan itu berasal yang nanti pun juga akan kembali pada Tuhan. Ya, jadi jiwa-jiwa yang ada di alam semesta itu ada yang namanya jiwa intelijensi tertinggi. Kalau kita memakai kacamata Islam, ya, setiap jiwa itu kan ada ruh ketuhanannya, ya. Nanti setiap jiwa yang itu diciptakan oleh Tuhan atau dibuat oleh Tuhan, nanti Plato itu nggak sepakat Tuhan itu sebagai pencipta, itu nggak sepakat. Nanti bagi Plato Tuhan itu sebagai pembuat, istilahnya demikian. Jadi apa namanya nanti akan kita bahas. Jadi apa tadi? Jiwa-jiwa yang ada di alam semesta dan itu tidak hanya pada manusia saja, bahkan tumbuhan segala sesuatu yang itu hidup itu karena ada jiwa. Nah, setiap jiwa yang ada itu adalah ada jiwa intelijensi tertinggi yang itu ada karena yang mengadakan itu adalah Tuhan. Nanti jiwa-jiwa yang ada di alam semesta nanti akan kembali juga kepada Tuhan. Ya, kalau di Islam itu disebut innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Jadi segala sesuatu yang itu diciptakan oleh Tuhan, yang itu sekarang ada, nanti akan kembali kepada Tuhan. Ya, jadi hari ini kita yang manusia yang mulanya itu asal muasalnya itu dari Tuhan, tapi kok kita nanti mengharapnya kembali ke surga dan ke neraka, yaitu kita tidak kembali kepada sesuatu yang asal. Karena asal kita awalnya itu dari Tuhan, kita harus kembali kepada Tuhan, bukan ke neraka atau bukan ke surga, ya. Jadi adanya surga itu hanya sebatas iming-imingnya Tuhan. Jadi Tuhan tadi yang itu tidak dapat dikenal, tidak dapat diketahui, dan nama-nama apapun terkait Tuhan itu adalah bukan Tuhan. Lalu Tuhan itu membuat sesuatu biar manusia itu bisa kembali kepada Tuhan, ya. Karena Tuhan itu tidak nampak, akhirnya Tuhan itu membuat surga. Ya, jadi surga ini hanya sebatas iming-imingnya Tuhan, ya, biar manusia itu terpesona, ya. Walaupun yang diharapkan Tuhan itu biar manusia itu bisa kembali kepada Tuhan, tapi kita terjebak pada yang namanya surga. Nah, jadi bagi Plato, ya, di kitabnya Apologi itu, jadi intelijensi tertinggi ini ada pada setiap makhluk yang ada di alam semesta, ya. Jadi makhluk nanti yang ada di alam semesta itu
nanti pun juga akan kembali semua kepada Tuhan, ya. Oke, itu tadi adalah sebagai bukti bahwa Tuhan itu ada. Oke, kita lanjutkan ya. Dan menurut Plato apa? Tuhan itu pun juga sebagai sumber dan sekaligus yang menggerakkan alam semesta. Kita sudah membahasnya tadi, ya. Itu loh, Tuhan yang menggerakkan matahari dan bintang-bintang yang itu mengatur gerakan semua benda langit yang berada di dalam orbitnya masing-masing. Jadi kenapa kok bintang itu kelihatan indah, yang itu kelihatan di malam hari, ya. Dan matahari itu pun juga setiap hari terbit, setiap hari terbenam. Kenapa kok demikian? Karena ada yang menggerakkannya. Kalau kita memakai kacamatanya Nabi Ibrahim yang itu menganggap matahari itu sebagai Tuhan, ya. Kemudian Nabi Ibrahim itu punya gagasan adanya matahari itu pasti ada yang menggerakkan. Yang menggerakkan matahari pasti jauh lebih besar daripada matahari. Sampailah Nabi Ibrahim ketemu yang namanya Tuhan. Jadi adanya benda-benda yang ada di alam semesta ini, itu semua ada yang menggerakkan. Yang itu semuanya sumbernya adalah dari Tuhan. Yaitu apa? Yaitu menurut Plato adalah Tuhan itu sendiri. Nah, Tuhan ini pun juga sebagai jiwa alam semesta. Makanya Plato itu menegaskan untuk mengetahui sifat-sifatnya Tuhan itu bisa dikenal pada sifat-sifat yang ada di dalam jiwanya manusia. Ya, jangan salah, manusia itu barang fisik sekaligus barang yang sifatnya itu non fisik. Ya, kita kan punya mata, kita punya rambut, kita punya badan. Itu adalah benda-benda atau badan yang sifatnya itu fisik, bisa berubah, yang sifatnya pun juga apa, temporer. Tapi ada sesuatu yang abadi yang ada di dalam diri manusia, yaitu adalah jiwa. Nah, jiwa yang itu dimiliki oleh manusia, jiwa ini sifatnya mirip sebagaimana sifatnya Tuhan. Karena apa? Karena jiwa ini sumbernya dari Tuhan, sekaligus jiwa ini abadi. Ya, coba teman-teman dicek saat melihat orang mati, ya. Orang mati matanya kan sudah tidak bisa melihat, mulutnya sudah tidak bisa ngomong, rambutnya sudah tidak bisa bertumbuh. Bahkan apa, kalau mayatnya ini dibiarkan selama 2 hari atau 3 hari, mayatnya ini kan akan membusuk. Tapi apa? Tapi yang namanya jiwa itu masih tetap hidup. Kenapa kok hari ini kita itu bisa bergerak dan kita bisa merasakan, ya? Karena di dalam diri kita itu ada jiwanya. Misalkan kok di dalam diri kita nggak ada jiwanya, mungkin saat kita minum kopi rasanya itu nggak ada rasa manisnya, nggak ada rasa asamnya. Kenapa hari ini kita minum kopi ada rasa manisnya? Karena ada jiwa. Dan jiwa inilah adalah sifatnya sebagaimana sifatnya Tuhan. Sifatnya itu apa sih? Yaitu Plato menyebutkan apa? Jiwa itu tidak dapat binasa. Sekaligus apa? Tidak dapat musnah, tidak dapat berubah, ya. Yang berubah itu kan jisim kita, tubuh kita. Tapi yang namanya jiwa itu tidak dapat berubah. Sifatnya itu abadi, ya. Makanya apa? Makanya Plato menegaskan jiwa ini adalah senantiasa yang itu sejalan dengan keindahan yang absolut. Jadi hakikatnya jiwa ini adalah mencari kebaikan, mencari keindahan. Nanti sampai puncaknya itu kan apa? Yaitu adalah sang pemilik ketuhanan, yaitu tadi, yaitu kembali kepada Tuhan. Jadi teman-teman, kalau itu ingin mengetahui Tuhan, yang itu tidak hanya sebatas pada nama dan sifatnya Tuhan, ya, yang itu hakikatnya adalah hanya sebatas produk pemikiran kita,
Biar kita itu bisa mengetahui Tuhan yang sesungguhnya, kita itu bisa melihat ke dalam diri kita, ya. Karena di dalam diri kita itu ada jiwa yang sifatnya itu tidak dapat mati, sifatnya itu tidak dapat berubah. Karena apa? Hakikatnya jiwa itu adalah abadi, karena sumbernya adalah dari Tuhan. Oke, itu ya. Itu Tuhan yang ada di dalam jiwa alam semesta. Ini menurut saya yang unik dari Plato. Tadi di awal sudah disinggung, Plato itu agak tidak setuju adanya Tuhan yang itu menciptakan. Jadi bagi Plato, Tuhan itu adalah yang membuat, yang menjadikan sesuatu berdasarkan model yang itu sudah ada sebelumnya. Jadi adanya alam semesta ini, yang kita hari ini mengatakan alam semesta ini kan diciptakan oleh Tuhan, termasuk manusia, termasuk segala makhluk-makhluk yang ada, itu semuanya kan diciptakan oleh Tuhan. Tapi bagi Plato enggak, ya. Hakikatnya alam semesta itu ada, sebelumnya itu ada bahannya, ya. Nanti Tuhan ini membuat bahan ini yang itu tidak ada bentuknya, tidak ada wujudnya. Plato itu Plato itu bahasanya apa? Menyebutnya dengan model praeksistensi. Jadi Tuhan itu membuat alam semesta itu dari praeksistensi menuju eksistensi. Jadi alam semesta itu dulu sudah ada, tapi itu hanya sebatas bahan, ya. Nanti Tuhan ini membuat alam semesta, akhirnya alam semesta ada, dan sekaligus alam semesta ini eksis, ya. Jadi kalau dalam dunia paripatetik itu kan ada istilah cresceo ex nihilo, ya. Jadi Tuhan itu kalau menciptakan dari sesuatu yang tidak ada kemudian menjadi ada, rasanya kan lucu, ya. Rasanya kan mustahil. Jadi para filosof paripatetik harusnya apa? Alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan itu harus ada bahannya. Ya, bahannya itu apa? Yaitu adalah Tuhan itu sendiri. Jadi bahannya segala yang ada, bahannya yaitu adalah Tuhan. Kemudian Tuhan itu membuatnya. Ya, dari Tuhan yang itu menjadikan atau membuat, akhirnya lahir benda-benda yang ada di alam semesta. Ya. Jadi apa? Jadi gambarannya itu seperti seniman, ya. Seniman membuat lukisan-lukisan yang indah itu kan ada bahannya, ya. Melukis wanita yang cantik karena ada bahannya, perempuan yang cantik. Melukis gunung-gunung yang indah karena ada bahan sebelumnya yang itu disebut praeksistensi, ya, yang itu ada gunung-gunung yang indah. Artinya apa? Tuhan itu membuat atau menjadikan gambarannya seperti seniman. Nah, nanti yang menjadi absurd ketuhanan menurut Plato, ya, kalau Tuhan itu bukan pencipta tapi kok membuat, nanti ada pertanyaan apa? Jika Tuhan yang menurut Plato itu bukan pencipta, lalu siapakah pencipta yang maha kuasa itu? Inilah nanti yang menjadi persoalan filsafat ketuhanannya Plato, ya. Jadi Tuhan itu yang membuat segala sesuatu yang ada, lalu yang menciptakan Tuhan itu siapa? Ya, mungkin Plato terjebak di situ mungkin, ya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, menurut Plato juga Tuhan itu bukan sebagai pribadi, tapi apa? Tuhan itu sebagai ide. Jadi hari ini agama-agama termasuk Islam juga itu kan meyakini Tuhan sosoknya kan seakan-akan punya pribadi. Tuhan maha baik, Tuhan maha indah, ya.
Tuhan maha bijaksana. Itu kan seakan-akan punya pribadi. Tapi bagi Plato enggak, Tuhan itu enggak punya pribadi. Tapi apa? Tuhan itu sebagai ide. Kenapa kok ide? Karena ide itu sesuatu yang esensial, yang kekal, yang tidak berubah. Ya, saya kan sering menyebutkan kita hari ini itu kan punya ide tentang kecantikan. Kalau kecantikan ini menempel pada sesuatu yang sifatnya itu fisik, maka kecantikan ini sudah tidak absolut lagi karena sudah berada di ruang dan waktu. Tapi yang namanya kecantikan yang ada di ide kita, itu adalah kecantikan yang itu kekal, yang itu tidak berubah. Kita sejak kecil sampai nanti kita tua, yang namanya kecantikan yang ada di dalam ide kita itu enggak berubah. Nanti ide yang paling puncak yaitu adalah ide tertinggi, yaitu adalah Tuhan sendiri. Jadi kalau kita asumsinya Tuhan itu punya pribadi, Tuhan itu maha baik, yaitu seakan-akan Tuhan yang itu menyatu pada sesuatu yang berupa fisik. Kalau itu berupa fisik, artinya Tuhan itu berubah. Sedangkan menurut Plato, Tuhan itu tidak berubah, melainkan apa? Melainkan Tuhan itu kekal sebagaimana ide yang ada di dalam setiap otaknya manusia. Makanya ketuhanannya Plato ini adalah kebaikan, keindahan, kesatuan, dan lain sebagainya. Tapi kebaikan, keindahan, kesatuan ini adalah yang ada di dalam ide, ya. Jadi teman-teman hari ini misalkan gambarannya begini, saya itu pingin punya cewek yang cantik. Loh, itu kan ada di dalam ide kita. Tapi nanti ketika kita itu kok punya cewek, ternyata cantik juga, ya. Tapi kan di sisi lain ada minusnya, ya. Nanti ketika kecantikan ini menempel pada si kekasih kita, kecantikannya kan sudah tidak abadi lagi. Kecantikannya pun juga bisa berubah, ya. Tapi kecantikan yang ada di dalam ide kita, sifatnya itu abadi, sifatnya tidak bisa rusak. Makanya Plato menegaskan Tuhan itu sebagai ide, karena ide ini adalah abadi. Makanya tadi saya menyebutkan nanti puncak dari ide ini adalah ide tertinggi yang itu menggerakkan, yang itu mengatur alam semesta, yang kita sebut sebagai apa tadi? Intelijensi tertinggi. Nah, itu menurutnya Plato. Ini yang menurut saya juga unik. Kalau tadi Plato mengatakan Tuhan itu bukan pribadi, ya, tapi Tuhan itu sebagai ide, Plato pun juga punya gagasan Tuhan ada yang satu dan ada yang plural, ya. Tuhan yang satu maksudnya itu apa sih? Yaitu Tuhan yang sumbernya segala sumber yang ada, ya. Adanya alam semesta, adanya bentuk-bentuk, adanya gerakan, itu kan ada. Nah, itu ada karena sumbernya dari yang satu. Dan Tuhan pun juga sebagai yang tertinggi, ya. Setiap manusia kan punya ideal-ideal, punya ide-idenya masing-masing. Nanti ide yang paling tertinggi ini adalah Tuhan. Kayak manusia mengatakan, ada lu manusia yang paling cantik, ada lu manusia yang paling bijaksana. Lu, ada yang jauh lebih bijaksana, ada jauh yang lebih cantik, yaitu apa? Yaitu yang maha cantik, yang maha bijaksana. Makanya Tuhan itu yang paling tertinggi. Jadi teman-teman hari ini yang mengatakan pacarku itu adalah pacar yang paling cantik, yang tidak ada menandinginya kecantikannya. Jangan salah, kecantikannya itu tidak ada apa-apanya dengan kecantikan yang itu dimiliki oleh Tuhan. Atau yang teman cewek-cewek merasa yang paling cantik, ya. Sadarilah bahwa ada loh yang jauh lebih cantik, yaitu apa? Yaitu adalah Tuhan. Itulah yang disebut sebagai yang tertinggi.
Tuhan pun juga disebut yang pertama dari segala ide. Jadi adanya ide yang bermacam-macam, adanya ide yang itu memiliki ide yang banyak, ya. Nanti ide dari segala ide itu adalah Tuhan, ya. Jadi adanya ide yang kita miliki, kalau itu tidak ada ide yang pertama, kita pun juga nggak punya ide. Kenapa hari ini kita punya ide kebaikan? Karena ada ide yang paling pertama, yaitu adalah Tuhan. Sekaligus apa? Tuhan pun juga sebagai sumber segala kebaikan. Ya, jadi apa? Kebaikan-kebaikan yang ada di alam semesta, ya, semuanya itu adalah sumbernya dari Tuhan. Jadi jangan salah, maka ayo hari ini kita harus menambah kebaikan. Dimanapun dan kapanpun, kita nggak boleh milih-milih. Nggak boleh milih hanya kebaikan sekte ini, sekte yang lain itu nggak baik, itu nggak boleh. Yang namanya kebaikan harus kita raih, harus kita dapatkan, ya. Kalau kita memakai kacamatanya Al-Kindi itu loh, segala apapun yang itu kebaikan, itu adalah cahayanya dari Tuhan. Kalau itu cahayanya dari Tuhan, maka kita itu layak untuk mengambilnya. Sebagaimana Plato yang mengatakan Tuhan itu sumber segala kebaikan. Jadi kebaikan yang ada di Hindu, kebaikan yang ada di Kristen, Yahudi, walaupun itu kebaikan, sumbernya itu satu, yaitu adalah Tuhan. Jadi teman-teman nggak boleh dogmatis kebaikan itu hanya miliknya, kebaikan itu hanya ada di alirannya, enggak. Yang namanya kebaikan itu ada di mana-mana. Dan adanya segala kebaikan yang ada, itu sumbernya adalah dari Tuhan. Karena Tuhan itu yang maha baik. Sekaligus apa? Tuhan pun juga sumber segala hikmah, segala kebijaksanaan. Ya, jadi itu. Jadi pertama tadi apa? Tuhan itu sumber dari segala sumber yang ada. Dan Tuhan pun adalah yang tertinggi. Dan tidak ada yang itu di atasnya Tuhan itu enggak ada. Karena Tuhan itu adalah yang paling tertinggi. Dan juga apa? Adanya ide-ide yang itu dimiliki oleh manusia, itu hakikatnya sumbernya adalah dari ide yang pertama, yaitu adalah Tuhan. Dan adanya kebaikan-kebaikan yang ada di alam semesta ini, sumbernya itu hanya satu, yaitu adalah Tuhan. Termasuk adalah hikmah. Itulah yang disebut Tuhan yang satu. Nah, Tuhan yang pluralisme atau yang disebut plural, maksudnya Plato adalah Tuhan yang itu sifatnya hierarkis, yaitu melalui proses emanasi. Jadi dari Tuhan yang satu, ya, tadi kan seluruh hakikatnya segala sesuatu ini kan yang satu. Nah, dari Tuhan yang satu ini keluarlah yang banyak, ya. Keluarlah yang banyak ini apa? Maksudnya terbit menjadi yang sebelumnya itu hanya sebatas ide, sekarang menjadi sesuatu yang nyata yang itu bisa dilihat di alam semesta. Ya. Jadi apa? Adanya alam semesta ini dibuat oleh Tuhan yang sifatnya itu hierarkis atau sifatnya itu emanasi. Jadi emanasi itu gambarannya seperti wadah yang itu diisi dengan air, ya, dan airnya ini melimpah, ya. Melimpahnya air yang ada di wadah ini nanti melahirlah atau keluarlah sesuatu yang banyak walaupun sumbernya itu satu, yaitu adalah Tuhan. Nah, dari adanya Tuhan yang satu ini, kemudian itu Tuhan itu beremanasi atau meluber, akhirnya sesuatu yang dulunya tidak ada sekarang itu menjadi ada. Itulah tadi yang ada hubungannya
Tuhan itu bukan sebagai pencipta, melainkan apa? Tuhan itu sebagai pembuat. Karena apa? Karena segala sesuatu yang ada itu dijadikan Tuhan, itu bukan dari sesuatu yang tidak ada, melainkan dibuat oleh Tuhan yang sebelumnya itu ada bahannya. Makanya Plato tadi menyebut ada praeksistensi menuju eksistensi. Sebagaimana emanasi, Tuhan yang itu belum menjadikan alam semesta, itu kan sifatnya praeksistensi. Nanti Tuhan ini meluber. Melubernya Tuhan ini lahir yang namanya alam semesta. Ketika alam semesta ini nyata, baru apa? Baru Tuhan itu nampak. Ya, sifat-sifatnya Tuhan, nama-namanya Tuhan, baru Tuhan itu bisa dikenali di situ. Dengan apa? Dengan keteraturan alam semesta, dengan gerak harmonis yang itu ada di alam semesta. Jadi menurutnya Plato, kalau kita mengambil hikmahnya Plato, untuk kita mengetahui Allah, mengetahui Tuhan, coba ayo kita lihatlah alam semesta. Biar kita itu menyadari ada intelijensi tertinggi yang itu mengatur alam semesta. Ya, jadi jalan menuju Tuhan itu banyak, jalan untuk mengenal Tuhan itu banyak. Makanya kita nggak boleh bingung. Kalau kita mau menggunakan akal kita dan kita mau berusaha, pasti kita ketemu yang namanya Tuhan. Makanya di level apapun, yang hari ini mungkin teman-teman kok merasa belajar filsafat itu takut nanti tersesat, takut nanti menjadi orang ateis. Kenapa kok harus takut? Ya, kalau akal kita itu mau berjalan di level apapun, ya, walaupun seabsurd apapun itu filsafat, pasti kita akan menemukan keberadaan Tuhan. Nah, itu ya. Oke, sekarang kita masuk ke praksisnya. Tadi di awal kan seakan-akan kita hanya membahas filsafatnya. Sekarang kita masuk pada suatu negara. Jadi negara yang bahagia, negara yang itu sukses, progresif itu yang bagaimana sih? Ya. Jadi menurut Plato, asumsi pertama apa? Sadarilah bahwa Tuhan itu sebagai kebaikan tertinggi. Dan sekaligus apa? Kesempurnaan keberkatan yang paling tertinggi yang itu dimiliki oleh Tuhan. Kalau kita menyadari itu, maka apa? Suatu negara itu nanti akan mengalami keberkatan. Itu tergantung penguasanya. Makanya Plato ini menegaskan penguasanya atau rajanya itu harus filosof. Karena filosof inilah mereka itu yang mampu menjangkau kebaikan tertinggi. Merekalah yang itu mampu mendayagunakan akalnya, mampu menangkap hikmah-hikmah yang itu dimiliki oleh Tuhan. Sekaligus apa? Filosof yang itu mampu mengakses kebaikan Tuhan yang tertinggi, sekaligus punya hikmah, sekaligus punya kemampuan untuk memberikan hikmahnya kepada masyarakat. Ya, jadi apa? Untuk bisa menciptakan negara yang itu negaranya bisa berkembang, yang itu segala persoalan bisa diselesaikan, rajanya itu harus filosof. Ya, itu kan nanti diikuti oleh Al-Farabi, diikuti oleh Ibnu Sina, ya. Jadi kalau sudah tidak ada nabi yang memimpin suatu negara, maka yang layak menggantikan nabi ini adalah seorang raja yang itu filosof. Karena dialah yang mampu mengakses hikmah yang dimiliki Tuhan, sekaligus mampu memberikan hikmahnya kepada masyarakat. Nah, kalau nanti suatu negara yang itu bisa dipegang oleh seorang raja yang filosof, nanti apa? Masyarakatnya itu akan mendapatkan hikmah yang sumbernya itu dari Tuhan. Plato pun juga mengatakan siapa sih yang itu bisa disebut raja filosof, ya.
Jadi ada kriterianya, ada aspeknya. Pertama apa? Bisa dikatakan sebagai raja filosof ketika dia itu sofia, yaitu apa? Cinta kebijaksanaan. Jadi akalnya dipakai, indranya dipakai, filsafatnya dipakai. Jadi hatinya itu cenderung mencintai sesuatu yang sifatnya itu kebaikan. Kayak tadi di awal, kalau hari ini di malam minggu kita kok hanya sibuk sama cewek kita, artinya kita tidak sofia. Tapi kok di malam minggu kita menambah wawasan, kita menambah kebaikan, artinya kita itu sofia, kita mencintai hikmah. Kayak teman-teman mungkin S1, enaknya pacaran atau fokus mencari ilmu ya. Oh, teman-teman ternyata itu memilih fokus mencari ilmu. Artinya apa? Artinya teman-teman itu sofia, mencintai kebijaksanaan di level apapun. Yang kedua apa? Andrea. Orangnya itu penuh semangat, penuh perjuangan. Nggak ada yang namanya rasa males. Jadi seorang pemikir atau seorang filosof kok males, apalagi males mikir, ya sudah, dia pensiun menjadi filosof. Kayak hari ini ada dosen, ada guru, kok dia sudah berhenti belajar, hakikatnya dia sudah tidak guru, hakikatnya dia sudah tidak dosen. Karena hakikatnya guru atau dosen adalah belajar. Kalau kok dirinya itu sudah tidak ada semangat belajar, artinya dia sudah pensiun atau sudah tidak menjadi guru, walaupun secara praksis dia itu masih menjadi guru. Tapi hakikatnya dia itu sudah tidak menjadi guru, ya. Jadi kalau ingin menjadi dosen atau menjadi guru, kuncinya satu, yaitu mau belajar. Kalau dalam bahasanya Plato apa? Harus Andrea, penuh dengan semangat. Semangat apa? Semangat mencintai kebaikan. Yang nomor tiga apa? Orang bisa dikatakan filosof, orangnya itu harus punya pengendalian diri. Maksudnya apa? Sadar. Tidak gampang emosi, tidak gampang marah-marah. Kalau hari ini kok kita dikit-dikit marah, dikit-dikit ngambek, artinya kita tidak punya pengendalian diri. Emosi kita itu meledak-ledak. Kalau kok emosi kita meledak-ledak, artinya kita itu bukan atau tidak layak disebut filosof. Nah, seorang filosof itu mampu mengendalikan diri. Oh, ini waktunya belajar, ya belajar. Ini waktunya makan, ya makan. Waktunya belajar kok main-main, artinya kita tidak mampu mengendalikan diri kita. Ya, mengendalikan diri kita saja tidak mampu, apalagi mengendalikan orang lain. Itu yang ketiga. Yang keempat apa? Yaitu osiotes. Maksudnya apa? Justice. Orangnya punya keadilan. Keadilan untuk dirinya dan keadilan untuk orang lain. Ya, hari ini kok kita adil hanya untuk diri kita, tapi dengan orang lain tidak adil, ya kita tidak filosof. Itu kan ada cerita. Nabi Muhammad itu pernah bilang apa? Seandainya Fatimah ini mencuri dan ketahuan oleh saya, maka saya sendiri yang akan memotong tangannya. Itu kan menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu orang yang adil, ya. Jadi walaupun Fatimah itu mencuri, saya sendiri yang memotong tangannya. Jadi yang namanya keadilan itu tidak pilih kasih, ya. Jadi adil kok hanya pada kelompoknya saja, itu bukan adil. Yang namanya adil itu universal, tidak hanya melihat kelompok atau partainya saja. Tapi kok hari ini kita adilnya hanya di kelompok kita, yo kita adilnya itu fanatisme. Kalau adil kita itu fanatisme, ya artinya kita tidak bisa disebut sebagai raja filosof. Nah,
Teman-teman kok punya Sofia, Andrea, Soporosun, dan Osiotes ya, punya hikmah dan semangat, punya pengendalian diri. Terakhir, teman-teman itu bisa justice ya, teman-teman itu bisa menjadi raja karena teman-teman adalah seorang filosof yang mampu mengakses hikmah yang dimiliki oleh Tuhan. Kemudian apa? Mampu memberikan hikmahnya kepada masyarakat. Inilah nanti yang menurut Al-Farabi yang mampu mengantarkan masyarakat menjadi Madinah Al-Fadilah, yaitu masyarakat atau negara yang utama yang masyarakatnya itu semuanya bahagia. Kenapa kok masyarakatnya bahagia? Karena yang menjadi raja itu adalah filosof. Tidak hanya mampu mendidik dirinya, tapi mampu mendidik setiap masyarakatnya. Nah, itu ya. Ini terakhir. Menurut Plato, kita masuk ke pengetahuan. Ya, jadi Plato punya pandangan pengetahuan itu ada 3 jenis. Yaitu ada neoton, ya. Jadi neoton ini adalah ilmu yang ada di akal pikiran manusia yang tadi sejak awal sudah kita sebut. Jadi Tuhan itu sebagai ide, bukan sebagai individu, ya. Untuk kita itu bisa menemukan Tuhan, jalannya itu dengan epistem yang sifatnya itu neoton, ya. Jadi pengetahuan yang itu tidak pada fakta, tidak pada benda-benda, melainkan apa? Pengetahuan yang sifatnya sempurna, sifatnya langgeng, sifatnya abadi, dan itu ada di alam ide manusia. Kayak tadi saya menyebutkan, kita itu punya ide tentang kecantikan, tapi kecantikan ini kok sudah menempel pada perempuan, kecantikannya itu sudah tidak sempurna. Karena apa? Yang namanya kecantikan yang itu menempel pada benda-benda, itu setiap hari mungkin 10 tahun ke depan itu sudah berubah. Artinya apa? Artinya pengetahuannya itu tidak langgeng. Nah, pengetahuan yang itu sempurna, yang itu tidak berubah, itu adalah yang ada di alam pikiran kita. Nah, nanti kan Plato tadi menyebutkan alam ide ini, nanti puncaknya ide itu adalah Tuhan. Kalau hari ini kita punya ide kecantikan, punya ide kebaikan, itu kan ide yang sifatnya sempurna. Nah, ide tentang kebaikan, keindahan, nanti ada ide yang paling puncak yang itu tentang kebaikan ya. Tentang kebaikan itu sendiri yang disebut apa? Ide tentang yang maha indah, yang maha baik. Itulah wilayah-wilayah kesempurnaan yang itu dimiliki oleh Tuhan. Yang kedua apa? Ini bahasa Yunani ya. Jadi kalimat saya kalau membacanya lucu bisa dimaklumi. Yang kedua yaitu ada Horaton. Jadi ini epistemologi yang berbeda dengan Neoton. Kalau Heraton ini apa? Pengetahuan yang itu bisa diakses oleh indera, yang sifatnya itu berubah-ubah, tidak universal, ya. Saya itu mengetahui perempuan cantik karena ada objeknya. Ada perempuan cantik, kemudian saya akses dengan panca indera. Kemudian saya menyimpulkan perempuan itu cantik. Tapi apa? Pengetahuan yang saya dapatkan dari indera ini berubah-ubah. Hari ini saya mengatakan cewek saya itu yang paling cantik. Nanti 10 tahun yang akan datang, saya sudah mengatakan berbeda. Ternyata dulu kamu yang cantik, sekarang sudah tidak cantik. Sekarang ada jauh yang lebih cantik. Itu apa? Maksudnya apa? Pengetahuannya sifatnya itu berubah-ubah, tidak universal. Nanti kecantikan yang universal itu ada di alam ide. Jadi ada epistem yang sifatnya itu hierarkis. Nanti yang paling levelnya yang paling bawah itu adalah doksa. Yaitu apa?
pengetahuan yang sumbernya itu opini atau sumbernya itu dari pendapat umum. Ya, hari ini kan kita kadang terjebak pada opini-opini. Ya, opini yang itu mengatakan A, kemudian kita pun juga sependapat itu adalah A. Tapi apa? Tapi kita tidak mengeceknya, tidak membuktikannya itu suatu kebenaran atau tidak sih? Ya, karena apa? Karena kita hanya mengikuti opini. Dan yang namanya opini ini bisa benar dan bisa tidak, apalagi pendapat umum, ya. Kayak tadi di awal malam minggu itu tradisinya, kebiasaannya adalah apel. Akhirnya kan kita terjebak di situ. Apa iya malam minggu itu harus apel? Apa iya malam minggu itu harus jalan-jalan sama ceweknya? Kan enggak juga. Karena sejak awal kita itu mengikuti pendapat masyarakat atau mengikuti budaya sebelumnya, akhirnya kita terjebak di situ. Itulah pengetahuan yang paling dangkal, pengetahuan yang paling lemah. Puncak dari pengetahuan itu yang pertama tadi, yaitu Newton, yang itu kesempurnaan pengetahuan yang ada di alam ide kita. Nah, ada juga yaitu etika ketuhanan. Kalau di awal tadi Plato menyebutkan Tuhan itu tidak dapat dikenal, walaupun Tuhan itu tidak dapat dikenal, tapi Tuhan itu ada. Eksisnya Tuhan itu bisa dilihat dengan adanya pergerakan proses yang ada di alam semesta. Termasuk apa? Termasuk adalah jiwa yang ada di dalam diri manusia. Nah, saat kita itu mengetahui itu, ya, untuk kita menjadi manusia yang baik, sadarilah bahwa alam semesta ini ada nature-nya yang itu direncanakan oleh Tuhan, yang sekaligus yang mengendalikan adalah Tuhan. Jadi apa? Orang Islam itu menyebutnya sunatullah. Kalau dalam bahasanya Plato disebut yaitu siklus alam. Pahamilah siklusnya alam ini, atau hiduplah sebagaimana sunatullah yang itu berjalan di alam semesta. Kalau kita hari ini hidup, yang hidupnya itu sesuai dengan nature, sesuai dengan hukum kausalitas, pasti hidup kita itu pasti baik dan benar. Karena apa? Karena manusia itu pun juga makhluk yang itu hidup di tengah alam semesta. Sedangkan alam semesta yang besar ini ada hukum kausalitasnya. Makanya untuk kita menjadi manusia yang baik atau manusia yang itu punya etika ketuhanan, maka ikutilah aturan-aturan yang itu sudah dibuat oleh Tuhan, yang itu sudah dikendalikan oleh Tuhan. Ya, Tuhan sejak dulu itu menciptakan air yang dari atas pasti turun ke bawah, ya. Manusia yang dulunya kecil sekarang dewasa nanti tua pasti mati. Semuanya kan ada nature-nya. Begitupun juga gerak hidup kita, ya. Teman-teman kalau itu mau menjadi manusia yang pinter, yang punya wawasan luas, yo harus belajar, ya. Tapi kok teman-teman pengen menjadi orang punya wawasan luas tapi nggak mau belajar, artinya itu keluar dari nature-nya atau tidak mengikuti yang itu sudah dibuat oleh Tuhan. Tapi kok kita bersikukuh dengan itu, akhirnya kita tidak punya etika dengan adanya Tuhan. Untuk kita itu punya etika yang itu sesuai dengan yang direncanakan Tuhan, yo hidup kita harus sesuai dengan hukum, yaitu disebut hukum kausalitas. Mengapa kok demikian? Plato itu menegaskan di kitabnya atau bukunya yang judulnya itu Theotetus. Jadi Tuhan itu bukanlah penyebab kejahatan, melainkan apa? Tuhan itu hanya menghendaki kebaikan. Kenapa kok ada kejahatan, ada kejelekan yang ada di dalam diri kita atau ada di alam semesta? Karena manusianya, ya. Kenapa kok demikian? Karena manusianya itu tidak mengikuti yang namanya siklus alam.
tidak mengikuti adanya hukum kausalitas. Padahal sejak awal itu Tuhan hanya menghendaki kebaikan, tidak menghendaki adanya kejahatan. Tapi kok masih ada juga kejahatan yang ada di alam semesta, ya. Adanya kejahatan itu karena apa? Sesuatu yang itu tidak pas dengan nature yang dibuat oleh Tuhan. Maka biar kita itu sesuai dengan rencananya Tuhan, sesuai dengan yang itu diharapkan oleh Tuhan, yang diharapkan oleh Tuhan itu kebaikan, maka ayo kita menjadi manusia yang hidupnya itu sesuai dengan yang ada di hukum alam semesta, yaitu nature. Makanya apa? Kalau kita itu ingin menjadi manusia yang bahagia, jadilah manusia yang lemah lembut, manusia yang tidak sombong. Itulah manusia yang serupa dengan Tuhan. Dengan apa? Dengan cara menuruti hukum yang itu sudah dibuat oleh Tuhan. Kalau ingin pinter ya belajar, kalau ingin sukses ya bekerja keras, ya. Kayak teman-teman hari ini pingin punya pacar, tapi kok nggak mau mencari pacar, ya sampai kapanpun tidak dapat pacar. Kalau pingin dapat pacar, yo carilah pacar, ya. Kenapa kok demikian? Karena secara sunatullah orang yang mencari pasti akan mendapatkannya. Bahkan teman-teman yang itu sudah mencari kan tidak dapat-dapat juga, apalagi yang itu tidak mencari, ya. Kalau tadi hidup kita kok sudah sesuai dengan hukum kausalitas, pasti hidup kita baik dan benar. Itulah yang disebut etika ketuhanan. Ini yang terakhir, ada keyword dari Plato. Jadi Plato ini punya keyword, yaitu apa? Dengan sentuhan cinta, setiap orang menjadi penyair. Jadi teman-teman kok jatuh cinta, yang mulanya itu tidak bisa menulis, ya tidak bisa membuat sajak, tidak bisa membuat syair, tiba-tiba kok bisa membuat syair, tiba-tiba kok story-nya kok indah dibaca, enak dibaca. Kenapa kok demikian? Karena disentuh oleh cinta. Yang mulanya itu biasa-biasa saja, sekarang itu menjelma menjadi penyair, ya. Yang kemarin story-nya stres, ya. Story-nya kok tabu, sekarang kok kalimatnya terasa indah, enak dibaca. Ya, karena apa? Karena di dalam jiwanya itu ada cinta. Karena cinta itu adalah keindahan, maka apa yang keluar dari orang yang mencintai itu pasti sesuatu yang indah, ya. Jadi teman-teman, kok pengen menjadi seorang penyair, step pertama itu apa? Harus punya sentuhan cinta. Jadi teman-teman, bedakan orang yang tidak mencintai kok tiba-tiba membuat syair, rasanya itu hampa. Berbeda dengan teman-teman yang itu merasakan cinta atau merasakan jatuh cinta, kemudian kok membuat syair, rasanya itu mempesona. Karena apa? Karena ada sentuhan cinta. Ada juga yaitu apa? Orang yang berilmu itu mengetahui orang yang bodoh karena dia pernah bodoh. Sedangkan orang yang bodoh itu mereka tidak mengetahui orang yang berilmu karena dia tidak pernah berilmu, ya. Jadi orang berilmu itu tahu orang bodoh karena sebelumnya dia pernah bodoh. Tapi orang bodoh itu tidak tahu orang berilmu karena orang bodoh itu tidak punya ilmu. Ya, kayak apa? Kayak apel yang masih mentah sampai kapanpun tidak mengetahui kondisi apel yang matang. Tapi apel yang itu sudah matang, dia itu mengetahui kondisi apel yang itu masih mentah. Mengapa kok demikian? Karena apel yang matang ini dulunya pernah menjadi apel yang mentah. Makanya, ayo kita berilmu. Tapi kok masih bodoh? Itu kita adalah orang yang tidak tahu. Sebagaimana orang yang berilmu, yang itu bisa mengetahui orang bodoh karena sebelumnya dia pernah bodoh. Itu nasihatnya Plato.
Oke, itu ya. Sekian, semoga bisa membawa kita menjadi manusia step by step untuk menjadi manusia yang wisdom, yang tiap hari bisa menjadi Sofia, yang cinta kebijaksanaan. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.